Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DRK Store yang ke-69. Kali ini kita bukan berada di Sleman, bukan berada di Kulon Progo, tapi kali ini kita baru berada di Bantul ya Mas ya? Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bantul apa Bantul? Ya Bantul, tapi kan kita orang Jawa, Bantulan ya. Yang Bantul ya. Jadi kebetulan di video kali ini kita membahas soal perikanan. Perikanannya yaitu ikan cupang yang dimiliki oleh Mas Nopal yang berada di daerah Bantul. Tepatnya di Bantul mana ini? Sini dusunnya Irang-Irang Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Oh, mungkin biar lebih enak, biar Mas Nopal sendiri yang kenalan dulu ya teman-teman ya. Silahkan Mas. Kenalan dulu silahkan. Namanya siapa? Terus di usahanya ini usaha apa? Jadi perkenalkan, nama saya Naufal Prayogi. Saya menekuni bidang bisnis ataupun hobi, yaitu dalam bentuk ikan, yaitu ikan cupang atau ikan beta gitu. Ikan beta. Jadi untuk awal mula usahanya ini udah berjalan dari tahun berapa ini Mas? Jadi dulu saya itu pertama tahu ikan cupang, kalau semua orang kan tahu Mas, ikan cupang itu dari, kalau kita anak kecil tuh pasti tahu ikan cupang itu udah ada dari dulu, kita pasti udah pernah mainan. Tapi kan ternyata di cupang itu ada sebuah sebuah peluang ataupun sebuah gengsi ataupun itu menjadi sebuah hobi masa kini. Saya tahun 2017 itu mulai mengenal berbagai jenis cupang, berbagai jenis ikan cupang. Awalnya juga dikasih tahu sama saudara saya juga, cupang saudara saya itu udah dari tahun 2014 dia udah main, tapi skalanya juga nggak sebesar kayak ini. Skalanya cuma jual paling netesin 2-3 pasang dalam sebulan. Nanti paling sebulan bisa keluar ikan sekitar 50-100. Tapi kan kalau ini udah, nanti kita mainnya udah bener-bener dalam skala besar. Kita main skala besar. Berarti udah dimulai dari pengenalan cupangnya tadi dari tahun 2017. Iya. Terus baru mulai naik di tahun 2020 kemarin udah mulai booming ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk inspirasinya usaha ini dulu dari mana ya Mas? Apa dari saudaranya yang laki-laki tadi? Kok aku itu pengen ngingu cupang join kaya masku ngono. Itu dari mana itu? Dulu malah saya nggak tahu sama sekali. Cuman karena dulu mas saya kan main kesini, dia tinggal di perumahan, dia kan nggak punya tempat, tapi dia ngerti di cupang itu ada peluang. Kalau kita cuma mainnya kecil-kecilan, ya hasilnya cuma segitu. Terus dia main kesini, nyuruh sama saya belajar. Awalnya juga cuman, sana kamu belajar dulu biar tahu. Namanya kita kan udah pernah ngerasain ya, namanya apa, ternak cupang. Tiap anak kecil pasti pernah belajar neteske ikan cupang kan. Tapi kan ternyata breeding cupang itu nggak gampang. Ada triknya ternyata. Saya dulu juga ngeremehin, alah saya pasti bisa mas, mana itu sepele. Ternyata nggak ngawin kalau neteske sekali gagal loh, ternyata kok susah juga. Netes juga ada netes, umur 2 minggu mati semua. Itu berulang kali sampai 5 kali. Saya hampir nyerah, tapi terus mas saya ngasih tahu saya, saudara saya, nih kamu sekali lagi harus yakin. Dikasih indukan itu berarti ya, dikasih indukan, kamu harus yakin ini nanti harus jadi ya. Terus saya belajar sambil lihat di YouTube juga. Ternyata oh caranya tuh begini. Dan akhirnya juga saya sekali panen, awal pertama panen itu saya langsung panen 200 ekor ikan ya. Awal jadi tadi. Kalau terus kemudian untuk membuat bisnis cupang ini tadi awalnya itu kira-kira mengeluarkan dana berapa itu Mas? Untuk bibitnya, terus untuk tempatnya ini mungkin kalau dulu ya kan, ini ikan yang saya tekuni, yang saya benar-benar saya pelajari kan tren di tahun 2017 yang trennya ikan ini itu. Karena saya kan statusnya cuma disuruh jadi peternak, saya nggak suruh beli indukan. Kalau beli indukannya dulu tahun 2017 mas saya itu beli 20 juta, itu 3 pasang. Waduh, gila ya teman-teman harganya. 20 juta itu buat untuk bisnis cupang pada zaman tahun 2017 ikannya cuma segini ya. Ikannya cuma segini, gila. Nah, jadi itu berarti dipinjemin sama mas berarti ya? Mas saya udah ternak dulu, udah jual dulu, terus mulai kesini saya diajari biar nanti ke depan juga kita mainnya juga main besar, skala besar, nggak cuma kecil-kecilan. Iya. Jadi terus kira berapa tadi?
untuk itu kan saya modalnya tanpa indukan ya, tanpa indukan kan udah dikasih. Iya. Saya modalnya modal di apa itu tempatnya ya? Iya, tempat dan properti apa Iya. namanya? Buat kandang ya, buat kandang, buat kolam itu total mungkin saya keluar uang sekitar 30-an juta. 30-an juta. Tapi itu kan saya nggak terus langsung keluar 30 juta enggak. Kan Bu, karena mas saya ngajarnya juga semua dimulai dari kecil aja. Misal beli indukan, kan saya nggak beli kasih satu indukan, satu panenan itu bisa buat bikin kandang ini dulu. Saya satu kali panen pertama dapat 10 juta itu kan ikan baru pertama belajar masih jelek-jelek semua, reject semua, itu udah bisa buat bikin ini. Terus saya punya stok lagi tiap bulan ngawinin sedikit demi sedikit jadi kolam, tambah yang lain ya, tambah semua. Kemudian kalau untuk perkiraan cupang yang dijual itu tiap bulannya itu berapa ratus ekor itu mas? Kalau di sini? Yang jelas sekarang kan saya mainnya, saya punya 4 seller, ada 4 seller di Deroki Pita ini. Ikut bantu jualin ikan iya, juga ya? Iya, saya kan statusnya petani breeder, tapi kan ada seller yang satu kan Deroki Pita. Deroki Pita itu head seller kita. Terus ada lagi nanti Deroki Pita official, sama ada Boys Deroki Pita, sama Cuping Deroki Pita. Itu nanti kalau yang Deroki Pita, yang head sellernya itu nanti tidak open lelang tiap hari. Kita kan mainnya cuma lelang mas, lelang-lelang di wall, di media sosial Instagram. Ya, terus kalau Bon sama Cuping itu tiap hari lelang. Dalam sehari mereka bisa keluar ikan sekitar 5 sampai 10, anggap aja kita ambil 5 ya per hari ya? Per hari 5 dikalikan 30 ya, yang rutin lelang tiap hari kan 3 ini Deroki official sama Bon sama Cuping. Itu kalau 3 orang ini tiap hari lelang, berarti kan tiap seller 3 ikan, 5 ikan 5 kali 3 15 dikalikan 1 minggu, berarti sekitaran ada 100 ekor. Nah, terus yang Deroki Beta head sellernya ini itu nanti tiap seminggu sekali pasti lelangnya lelang live. Kita live langsung di Instagram itu keluar ikan sekitar 30 sampai 60 ekor. Jadi sekitar seminggu bisa keluar hampir 200 ekor, hampir 1 minggu itu. Belum dikalikan 4 untuk 1 bulan ya teman-teman. Kalian bisa hitung sendiri. Saya males untuk hitungnya. Selanjutnya kalau untuk cupang yang dijual di sini tuh, ini jenis apa aja tuh? Ya, cupang itu kan ada berbagai jenis mas. Ada multicolor itu banyak warna berarti. Yang warna-warni itu kayak koi, nemo itu kan multicolor. Terus ada kelas fancy kan ada beberapa macam, tapi yang saya mainkan itu fancy Cooper. Fancy Cooper itu kan dulu indukannya dari Vietnam, itu yang 20 juta dapat 3 pasang itu. Terus ada lagi yang betanya warnanya hitam, Black Series itu ada, tapi saya baru bikin. Tapi kan di cupang itu kita bisa ini mas, bisa istilahnya crossing itu kita ngilangin antara ikan jenis A dengan jenis B, itu kita silangin. Jadi nanti hasilnya apa nanti? Itulah yang serunya kita main cupang itu di situ. Soalnya kita nggak tahu ya nanti anaknya tuh warnanya jadi bentuk apa. Serunya di situ. Iya. Jadi penuh dengan percobaan ya mas? Iya, percobaan, perlu inovasi juga semuanya. Di cupang kelihatannya cuma ikannya kecil-kecil segini, tapi kalau kita udah mendalami ternyata banyak serunya. Nah, kalau yang ikan-ikan yang banyak kayak gini, ini ikan yang apa ya? Ini semua best sellernya di sini apa? Ini FCP, Fancy Cooper, ini Fancy Cooper kita. Jadi statusnya ikan simpenan semua. Semua? Apa-apa, itu gue. Ya, kayak gini teman-teman. Iya. Ini apa namanya? Ini FCP, ini Fancy Cooper. Ini yang paling laris di sini ya? Ya, karena emang branding kita di farm ini FCP ini. FCP. Jadi kita fokusnya di ini dan terus perbaiki. Kalau kita kan sekarang udah punya genetik ya, namanya baru genetik ekor Sakura gitu ya. Tapi kayak gini juga ya? Iya, kayak pokoknya kayak yang dipakai Mas Nopal kaosnya. Ikannya kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Merah putih. Kalau kita Indonesia merah putih. Dan selanjutnya kalau untuk kegiatan yang dilakukan satu harinya itu di sini apa aja ini mas? Dalam bisnis cupang ini, apa tiap hari dibersihin, apa tiap hari harus dipindah-pindah tempatnya atau gimana? Kan saya nggak tahu nih teman-teman juga. Ya, jadi untuk ikan yang udah masuk perawatan di sini, ini tuh kalau bagus
paling bagus itu 3 hari sekali ganti air. 3 hari sekali ganti air. Ganti air, tapi itu kan kalau kuat, kalau misalnya orangnya yang ya, kuat 3 hari sekali, tapi kan paling lama itu 1 minggu udah saya ganti air semua. Dan rawatannya kan pakai air ketapang, makanya airnya warnanya kuning-kuning semua ini. Terus kalau yang di kolam itu nanti maksimal 1 minggu sekali saya ganti air. Apalagi kalau sekarang kan baru musimnya, kadang panas banget, kadang hujan, itu kurang bagus. Kalau bisa tetap dikontrol 3 hari sekali kita ganti air, semua sama aja. Kalau lebih bagus lagi kita kasih airnya itu ngalir. Nah, itu apa jenis dikai kericikan banyu, jadi kan air bersirkulasi terus, muter ganti. Jadi buat teman-teman yang lihat di kamera kok apa tempatnya kok kuning-kuning, ini nggak pernah diganti atau gimana? Jadi itu efek karena dari daun ketapang ya, Pak. Itu untuk apa Mas? Ini buat ngatur pH air yang jelas. Terus cupang itu mereka nyaman di kuncinya kita piara ikan cupang itu sebenarnya pakai daun ketapang, karena nanti kan buat ngobatin luka mereka. Kalau yang jelas kuncinya di sini. Ini pokok wajib kita harus punya daun ketapang. Selanjutnya kalau untuk menjual ikan cupang ini biar cepat laku itu caranya gimana Mas kalau menurut jenengan? Ya tinggal kita kalau mau main cupang jangan tanggung-tanggung. Misalnya kita caranya cuma murah terus, beli indukan, apalagi beli indukan harganya cuma 100.000, 50.000 udah dapat sepasang. Kalau masih murah-murah lah ini. Yang namanya seller, kita beli sama seller, dia udah tahu kualitas ikan. Ini kalau di breed beli harga 50.000, nanti anakannya cuma kayak gitu kan, nggak nanggung. Kita makaninnya sama, ngurusnya sama, hasilnya cuma beda. Mendingan kita beraniin beli sekalian, yang bagus sekalian ya. Yang bagus sekalian, nanti anakannya pasti bagus-bagus ya. Hasilnya kan lebih banyak. Ya. Jadi untuk keuntungannya juga diperkirakan akan lebih banyak. Iya. Selanjutnya kalau untuk media pemasaran penjualan ikan cupangnya ini tadi sempat ada kalimat Instagram tadi kan, mungkin teman-teman juga penasaran itu penjualannya mungkin lewat Instagram atau hanya Instagram aja atau lainnya juga ada? Sementara ini saya baru masuk di Instagram. Kalau Facebook udah dulu. Facebook udah dulu karena di Facebook juga sekarang kayaknya berat, sering di banned kan, banyak sekali jual beli ikan gitu ya. Di banned. Terus sekarang kalau di Instagram sama aja, cuman kalau di Instagram kan kita lebih independen. Itu punya kita nggak gabung di grup, nggak gabung di orang lain, jadi enak, ini punya kita dan orang itu mendekat kita semua. Nah, Instagramnya apa ini? Instagramnya punya saya Naufal Betako. Terus ada The Rocky Beta, ada The Rocky Beta official, ada Bones The Rocky Beta, sama Cuping The Rocky Beta. Jadi ada banyak teman-teman ya. Nanti saya cantumin di sini, kalian lihat ya. Nanti juga ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik, tinggal pilih dan juga tinggal beli ikan cupang yang kalian sukai. Ya. Jadi memang ada banyak sekali itu karena ada reseller atau apa Mas namanya? Bukan reseller, itu seller kita. Kita nggak bukan reseller, jadi kita nggak jual partaian. Kita jualnya langsung, itu seller kita. Jadi kan nggak kemana-mana. Kalau rata-rata kan orang, ya namanya orang kan kendalanya masing-masing. Ada yang bisa ternak ikan banyak tapi nggak bisa jual, ada yang bisa jual tapi mereka nggak bisa bikin ikan gitu kan. Jadi tapi kalau kami untung aja kita bisa jual, kita bisa bikin, jadi ikan nggak kemana-mana. Kita udah ikan masuk ke seller kita masing-masing, bukan reseller lagi tapi seller kita. Berikutnya teman-teman, ini kalau distribusinya ini ikannya ini paling jauh dan paling dekatnya mungkin sekitaran tetangga sini ya. Tapi kalau paling jauhnya itu di mana aja ini Mas biasanya? Sementara ini saya cuma layanin di dalam negeri. Pernah Malaysia berapa kali, Malaysia pernah. Tapi kalau yang sampai ke Amerika ataupun Eropa belum, karena memang stok kita juga belum. Karena orang sana itu kan pengennya mereka cari ikan yang bagus tapi murah. Mengapa itu? Karena mereka nggak ternak Mas. Ya kan, karena nggak ternak. Kalau orang sini kan mungkin orang Indonesia ataupun orang Malaysia kan mereka masih bisa ternak. Mereka beli indukan harganya sekitar mau bilang pasang 2 juta sampai 5 juta nggak masalah, karena nanti mereka masih nungguin anaknya. Kalau di luar negeri kan mana mungkin, mereka nggak bisa ternak, butuh air kan nggak ada. Gitu. Harus dari Indonesia. Ya makanya mereka carinya pengennya yang bagus, harga standar gitu. Jadi paling jauh tadi di Malaysia ya Mas? Malaysia. Tapi paling banyak untuk permintaan cupang ini paling banyak pengiriman di daerah mana sih Mas? Ya tetap kalau pasar terbesar itu Jakarta. Jakarta ya, tetap Jakarta. Kalau Jakarta itu banyak, kalau lelangan itu menangnya Jakarta. Tapi sekarang luar pulau mulai banyak yang cari, kayak Kalimantan, Sulawesi itu. Papua juga pernah. Papua pernah tapi terkendala pengiriman Mas. Jadi lama sampai sana mungkin untuk apa?
ikan cupangnya kasihan juga ya, kan. Saya pernah sekali kirim ke Papua itu 1 minggu ikan nggak kuat mati, saya tukar, saya balikin uang. Cuman kalau misal kita bisa kirim ke sana dalam waktu singkat 2-3 hari, mungkin saya berani kirim ke sana. Tapi kan karena nggak berani, perjalanan selama itu kan saya nggak berani. Dan mungkin kalau itu ke Papua kalau cuma satu juga nanggung. Iya, ongkirnya yang mahal. Ongkirnya mahal. Kasihan yang beli juga. Selanjutnya kalau untuk kelebihan dan kekurangan ini, kalau menurut Mas Nopal dari 2017 sampai 2021 awal ini, kelebihan kekurangannya menurut jenengan apa saja ini, Mas? Kalau kelebihannya yang jelas kita itu kalau misal ya Mas, kita mau main sepasang aja lah, misal pengen punya sampingan, wah aku pengen bisnis, pengen apa, tapi yang nggak begitu mengganggu waktu kita dan nggak menyita waktu, kita main aja tarak cupang, kita main 1 pasang atau 2 pasang kan nggak kesel kan ya. Masih bisa, kita masih bisa main, masih bisa isi waktu luang yang lain. Tapi kan kalau misalnya kita udah main seperti ini, itu mau nggak mau kita harus berkorban, harus jelas waktu ya. Iya, kalau cuma sepasang kan enak Mas, makan juga nggak terlalu banyak, kita masih 3 hari ganti botol. Kalau cuma ngetesin sepasang kan paling kita bisa ambil sekitar 50-70, itu kan waktu 3 jam paling udah selesai buat ganti air. Habis itu kan kita bisa senang-senang main. Berarti kekurangannya salah satunya waktu ya Mas, kalau ya, misal terlalu banyak. Ya terlalu banyak waktu. Terus kalau misal juga kita harus bener-bener tahu kondisi ikan. Kalau sebanyak ini kan harus kontrol satu-satu ya. Ini sehat, ini enggak, yang sana yang di luar di kolam itu airnya bersih apa enggak, itu kan kita harus bener-bener teliti. Kalau nggak bisa. Kalau di musim hujan seperti ini, apakah termasuk jadi kekurangan juga Mas? Ya, kalau musim hujan gini cuaca kan nggak stabil Mas. Biasanya kalau mau hujan kan panas Mas. Ya. Tahu-tahu hujan jadi dingin, nah, itu kan nggak bagus. Terus jadi kayak orang itu ya. Iya, kendalanya juga kan nanti di kutu airnya pakan. Kutu air itu ternyata kalau cuacanya berubah-ubah, dia nggak mau, susah berkembang biak. Itu kendala pakan juga. Selanjutnya ini untuk mungkin Mas Nopal bisa kasih motivasi buat teman-teman di rumah yang mau pelihara cupang ataupun bisnis yang lainnya. Itu motivasinya ya beberapa kalimat lah, mungkin bisa dicurahkan buat teman-teman di rumah Mas, silahkan. Ya, jadi kalau misal teman-teman mau coba bisnis cupang, saran saya mungkin kan pertama teman-teman pengennya belajar, oke lah monggo Mas, saya mau belajar, mau harga indukan yang gini saya kasih. Tapi nanti kan begitu teman-teman udah tahu ilmunya, silahkan sekalian mainnya, sekalian jangan cuma nanggung ya. Karena apa, cupang itu nanti kita ngopain podo, ngarawate podo, pakannya sama, tapi nanti hasilnya beda. Mending sekalian kita belilah yang grade terus sekali beraniin beli 2 juta. Kita kan udah punya dasar Mas, ilmunya udah punya. Nanti ditetesin anaknya pasti lebih bagus. Paling enggak kita bisa ambil sekitar 10 ekor itu yang udah kelasnya sekelas sama kita beli indukan tadi Mas. Kita punya 10 ekor, anggap aja 10 pasang. 10 pasang. Kita beli indukan berapa dulu? 2 juta. 2 juta. Ada 10 ekor yang kelasnya masuk ini. Kita jual, mungkin kalau seller baru nggak mungkin Mas bisa jual 2 juta kan berat. Kita ambil tes setengah harganya 1 juta. 1 juta kalau kali 5 berapa? 5 juta. 5 juta itu baru 20 pasang dari yang grade. Kan kita masih punya rejectnya Mas. Iya. Nah gitu. Nah, rejectnya tadi kita belum tanyakan, rejectnya tadi masih laku apa enggak Mas? Rejectnya kan dalam arti ini kelasnya di kelas di bawahnya ini, tapi nanti ada yang kelasnya, ambil aja saya jual 2 juta itu VVIP ya. VVIP itu yang masuk ada 5-10 ekor tadi VVIP, bawahnya kan ada VIP, ada yang kelas grade. Nah itu kan nanti yang VIP kan anggap aja kita jual bisa 500 sepasang, nanti yang grade 200 sepasang, yang bawahnya lagi nanti kita lelang masuk harga 50-100, kan udah enak. 50-100 yang paling murah berarti ya? Ya, itu satu tetesan paling enggak kalau kita hoki Mas, hoki benar-benar jadi satu tetesan dengan syarat yang anakannya nanti ada sekitar 50-100 ekor. Antara 5-10 kita bisa dapat. Dari modal awal kita 2 juta beli indukan, tapi kan yang tambah aja 1 juta itu buat ubur rampai ataupun perlengkapan kita semua. Itu udah cukup banget. Berarti intinya pokoknya kalau kalian di rumah mau usaha cupang jangan nanggung-nanggung, beli bibit ya jangan bagus sekalian ya Mas ya. Ya. Jangan yang hanya kecil-kecilan 100.000 mungkin lah, tapi yang bisa yang jutaan yang sekalian bagus besok anaknya. Iya. Nah selanjutnya kalau untuk pandangan ke depan ini mau dibawa kemana? Ini mau dibesarkan di daerah lain, di Kulon Progo, di Sleman atau bagaimana ini Mas untuk bisnisnya ini? Untuk bisnis ini kemarin saya sempat ada orang yang istilahnya kayak menawarkan tempat atau bukan, jadi gitu loh.
Kalau bisnis rumah makan kayak ayam goreng itu kan ada franchise ya. Itu kemarin ada orang kesini, dia pengen franchise sama kita, boleh. Tapi kan sekarang saya nggak punya stok ikan mas. Ke depan kan mau nggak mau saya harus breed ikan, nanti bulan Juli target saya sebulan saya panen sekitar 2000 ekor. 1.000 ekor tuh buat saya, buat dagang stok saya. Yang 1000 ekor saya lempar ke franchise saya. Itu baru satu mas, baru satu. Itu di daerah mana ya? Ada di Tangerang, iya Tangerang. Sama kita kan belum ekspor juga, luar negeri kan belum, karena ikan ini sebenarnya belum masuk di luar negeri mas, karena harganya juga masih tinggi. Makanya itu kita breed yang banyak. Gimana caranya ikan itu, kalau misal kita punya 200 ekor, satu ekor di harga 100.000 kan, mending kita langsung lemparin ke luar negeri kan mas. Ya bener. Nah, 100.000 aja 20 berapa? 20 juta bagi pria kan 100.000 enteng mas. Nah gitu, jadi peluangnya itu pasti ada. Berarti ini di bisnis cupang ini sebenarnya peluangnya masih banyak buat kalian teman-teman yang mau belajar, mungkin ya bisa datang ke sini boleh nggak? Boleh, tapi tentukan waktu dan tentukan waktu juga tempat, karena orangnya sibuk, jadi nggak hanya di sini aja, tapi ada kerjaan yang lain teman-teman ya. Nah selanjutnya buat teman-teman yang penasaran sama video selanjutan ini, jangan lupa tonton video setelah ini, masih ada 5 video kalau nggak 4 video teman-teman ya. Jadi pokoknya jangan lupa klik like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman lainnya biar tahu apa itu bisnis cupang. Oke, gitu aja Mas Nopal. Terima kasih atas waktu dan juga tempatnya. Siap. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.